Perawatan sistem pendinginan. Pemeriksaan sistem pendingin dan tali kipas. Pemeriksaan sistem pendingin dan tali kipas meliputi pemeriksaan reservoir, pemeriksaan kualitas air pendingin, pemeriksaan kebocoran radiator, pemeriksaan tutup radiator, pemeriksaan kondisi tali kipas, dan pemeriksaan tegangan tali kipas. Pemeriksaan reservoir dilakukan dengan cara membuka tutup reservoir dan pastikan tinggi permukaan air berada posisi di antara garis upper dan lower. Selanjutnya, pemeriksaan kualitas air pendingin. Buka tutup radiator dan periksa kondisi air radiator. Apabila air bercampur minyak, periksa kemungkinan kebocoran oli ke sistem pendingin. Pemeriksaan kebocoran air radiator. Pasang cap tester pada radiator. Kemudian, pompa dengan tekanan 1,1 kg per cm persegi. Pastikan tidak ada kebocoran pada radiator dan sistem pendingin lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan tutup radiator. Pasang tutup radiator pada radiator cap tester dan pompa sampai tutup radiator terbuka. Spesifikasi tekanan tutup radiator adalah 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi dan limit 0,6 kg per cm persegi. Pemeriksaan kondisi tali kipas. Pemeriksaan kondisi tali kipas dan tegangan tali kipas. Kendorkan baut alternator pada bagian atas dan bawah. Dorong alternator dan lepaskan tali kipas dari puli. Periksa tali kipas dari kemungkinan retak dan hangus. Apabila terdapat retakan, lakukan penggantian tali kipas. Setelah pemeriksaan selesai, pasang tali kipas pada puli dan kencangkan baut pada alternator bagian atas dan bawah. Kencangkan tali kipas sesuai dengan spesifikasi, yaitu dengan tekanan 10 kg. Defleksi tali kipas adalah 7-10 mm. Pemeriksaan air cleaner atau saringan udara. Lepaskan saringan udara dari karburator dengan membuka baut pengikat rumah saringan udara. Selanjutnya, bersihkan saringan udara dengan kompresor. Lakukan penyemprotan dari sisi dalam dan sisi luar saringan udara. Setelah bersih, pasang kembali dan kencangkan bautnya. Pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai meliputi pemeriksaan elektrolit, pemeriksaan terminal, dan pemeriksaan tegangan. Pemeriksaan elektrolit dilakukan dengan melihat tinggi permukaan elektrolit, yaitu pada posisi di antara upper dan lower. Selanjutnya adalah pemeriksaan berat jenis elektrolit. Buka tutup baterai dan masukkan termometer. Pastikan termometer menunjukkan posisi 20 derajat Celcius. Mengukur berat jenis elektrolit menggunakan hidrometer. Tekan bola karet hidrometer. Masukkan ke dalam elektrolit baterai dan lepaskan bola karet sehingga elektrolit akan masuk ke dalam hidrometer. Lalu baca hasil pengukurannya. Spesifikasi berat jenis baterai adalah 1,25 sampai 1,27 pada suhu 20 derajat Celcius. Lakukan langkah yang sama pada setiap sel baterai. Apabila berat jenis baterai melebihi spesifikasi, maka tambahkan air suling agar berat jenisnya berkurang. Dan jika berat jenisnya di bawah spesifikasi, maka lakukan pengisian pada baterai. Membersihkan terminal baterai dari debu dan karat. Debu dan karat menyebabkan hambatan baterai menjadi besar.
maka perlu dibersihkan menggunakan amplas. Pemeriksaan tegangan baterai menggunakan multitester. Posisikan selektor multitester pada skala 50 volt DC. Hubungkan kabel merah multitester pada terminal positif baterai dan kabel hitam pada terminal negatif. Lalu baca hasil pengukurannya. Spesifikasi tegangan baterai adalah 12 volt. Pemeriksaan sistem pelumasan. Pemeriksaan sistem pelumasan meliputi pemeriksaan viskositas dan pemeriksaan jumlah pelumas. Pemeriksaan viskositas minyak pelumas dilakukan dengan cara memeriksa minyak pelumas pada stik oli. Keluarkan stik oli dari blok silinder dan periksa kondisi minyak pelumas dan pastikan viskositasnya dalam keadaan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan jumlah minyak pelumas. Bersihkan ujung batang pengukur, masukkan ke lubang stik oli dan tarik kembali. Pastikan bahwa minyak pelumas berada pada posisi tanda F. Apabila posisi minyak pelumas berada pada posisi E, periksa kemungkinan kebocoran pada sistem pelumas. Pemeriksaan, pembersihan, dan penyetelan busi. Pemeriksaan busi dapat dilakukan secara visual dengan mengamati kondisi busi. Cara perawatan busi yaitu bersihkan busi dari kerak karbon dengan amplas dan ukur celahnya dengan filler gauge. Kemudian, pasang busi ke masing-masing silinder. Spesifikasi celah busi adalah 0,7 sampai 1,0 mm. Pemeriksaan kabel busi. Periksa kabel busi dari kemungkinan retak dan kebocoran. Selanjutnya, periksa tahanan kabel busi dengan menggunakan multitester. Sebelum digunakan, multitester harus dikalibrasi terlebih dahulu. Posisikan selektor pada posisi kilo ohm. Hubungkan kabel merah dan hitam multitester. Putar pengatur posisi 0, sehingga jarum penunjuk berada tepat pada angka 0. Hubungkan kabel hitam pada ujung kabel busi, dan kabel merah pada ujung satunya. Perhatikan posisi jarum pada multitester. Spesifikasi tahanan kabel busi adalah maksimal 25 kilo ohm. Penyetelan platina dan distributor. Putar poros engkol sampai rubbing block sampai posisi knock, sehingga platina terbuka. Kendorkan baut penyetel platina. Ukur dengan menggunakan filler gauge dan kencangkan bautnya. Pasang tutup distributor dan kabel busi ke masing-masing silinder dengan firing order 1, 3, 4, 2. Pemeriksaan selanjutnya adalah vacuum advancer. Lepas selang vacuum pada intake manifold dan hisap selang vacuum. Pada saat dihisap, pastikan bahwa okten selektor bergerak. Penyetelan celah katup. Buka tutup kepala silinder terlebih dahulu. Selanjutnya, putar poros engkol sampai pada top silinder 1. Katup yang di-setel adalah katup yang bebas, yaitu pada silinder 1 adalah katup in dan X, silinder 2 katup in, dan silinder 3 katup X. Kendorkan baut dengan kunci ring. Sisipkan bilah filler gauge pada celah katup dan setel celah katup dengan cara memutar obeng. Jika celah katup sudah di-setel, tahan obeng agar tidak bergerak dan kencangkan bautnya.
Spesifikasi jelah katup X adalah 0,30 mm dan katup in adalah 0,20 mm. Selanjutnya, putar poros engkol 360 derajat sampai posisi top silinder 4 dan setel katup yang belum di-setel saat top silinder 1 dengan cara yang sama. Setelah semua katup di-setel, pasang kembali tutup kepala silinder dan kencangkan bautnya. Pemeriksaan dan penyetelan sistem pengapian sebagai berikut. Penyetelan sudut duel. Pasang kabel merah dual tester dengan negatif coil dan kabel hitam pada masa. Tempatkan selektor dual tester pada posisi 4 silinder. Nyalakan mesin dan perhatikan besar sudut duel. Spesifikasi sudut duel adalah 52 derajat plus minus 6 derajat. Apabila sudut duel terlalu besar, maka celah platina terlalu kecil. Dan apabila sudut duel terlalu kecil, maka celah platina terlalu besar. Selanjutnya adalah penyetelan saat pengapian. Pasang kabel merah timing light dengan terminal positif baterai dan kabel hitam pada terminal negatif baterai. Pasang kabel timing tester pada busi nomor 1 dan nyalakan mesin. Arahkan timing light pada tanda pengapian. Saat pengapian adalah plus minus 8 derajat sebelum titik mati atas. Apabila timing pengapian tidak tepat, kendorkan baut distributor dan putar distributor sampai pengapian tepat dan kencangkan bautnya. Penyetelan putaran dan campuran idle sebagai berikut. Hidupkan mesin sampai temperatur kerja normal. Kemudian, putar skrup penyetel campuran idle sampai diperoleh putaran maksimum. Selanjutnya, setel putaran idle mesin 700 sampai 750 rpm. Pemeriksaan tekanan kompresi engine. Pengukuran kompresi. Sebelum mengukur tekanan kompresi, kencangkan baut kepala silinder dengan kunci momen sesuai spesifikasi pengencangan, yaitu 5,4 sampai 6,6 kg per meter. Selanjutnya, masukkan ujung compression tester ke dalam lubang busi silinder 1. Buka gas, pedal gas, sampai throttle membuka penuh dan lakukan starting. Perhatikan posisi jarum pada compression tester. Tekan katup pada ujung compression tester agar jarum kembali ke posisi 0. Lakukan pengukuran silinder berikutnya dengan cara yang sama. Spesifikasi tekanan kompresi adalah 12,6 kg per cm persegi dengan limit 9,0 kg per cm persegi. Dan perbedaan tekanan antar silinder adalah 1,0 kg per cm persegi.